Lainnya viral di media sosial, grup Facebook Fantasi Sedara. Grup FB Fantasi Sedara sekarang sudah diblok oleh Kementerian Komdiji. Hai semuanya, welcome back dan terima kasih buat kalian udah klik video ini. Di malam ini aku bakal ngebahas tentang sesuatu yang lagi viral banget. Dimana di tengah lautan media sosial, kita itu tidak hanya menemukan hiburan ataupun informasi tertentu. Terkadang kita juga menemukan sisi gelap dari manusia. Baru-baru ini, publik dihebohkan dengan kemunculan sebuah grup di mana grup Facebook yang sangat-sangat aneh. Dan bahkan grup Facebook ini sangat-sangat tertutup yang bernama Fantasi Sedara. Sebuah komunitas yang mengangkat topik amat sangat menyimpang dan juga sangat mengkhawatirkan karena berkaitan dengan fantasi seksual yang berkaitan dengan keluarga sendiri, bahkan anak-anak di bawah umur. Lalu, bagaimana sih grup Facebook ini bisa terbentuk? Dan siapa saja orang-orang ada di dalamnya? Dan bagaimana penegak hukum bertindak setelah adanya grup tersebut? Nah, inilah kisah lengkapnya dari grup Fantasi Sedara. Nah guys, grup fantasi ini pertama kali dibuat oleh seorang pria berinisial MR dan dibuat pada Agustus tahun 2024, masih baru banget. Namun nih guys, seiring berjalannya waktu, grup ini tuh tiba-tiba meledak, di mana keanggotaannya itu meningkat pesat sampai 32.000 orang. Wow, 32.000 orang memiliki fantasi yang sama. Nah, grup ini tuh bersifat tertutup, di mana buat orang-orang yang mau gabung ke grup ini, mereka itu harus mendapatkan undangan terlebih dahulu. Nah, para anggotanya itu menggunakan nama samaran. Dan bahkan mereka itu sering kali menyembunyikan identitas asli mereka. Nah, dalam grup tersebut mereka itu berdiskusi tentang sebuah topik yang gak pantas dan bahkan topik-topik yang sangat menyimpang. Termasuk berbagai cerita rekaan yang menggambarkan hubungan gak pantas di dalam keluarga mereka sendiri. Nah, di mana hal inilah yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Nah, setelah pihak Polisian Republik Indonesia ini menerima laporan, akhirnya mereka itu langsung mendalami kasus tersebut. Di mana hasilnya pada Mei 2025, dan akhirnya 6 orang tersangka berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Yang mereka ini berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, beberapa dari Bekasi, Bengkulu, Blora, Lampung, dan bahkan Yogyakarta. Inisial tersangka ini antara lain MR, DK, MS, MC, MA, dan juga KA. Jadi, mereka ini punya tugas dan peran masing-masing di dalam grup tersebut. Si MR, dia itu adalah pendiri sekaligus pengelola grup tersebut. Sementara tersangka lain yang berinisial DK, dia menjadikan grup ini tuh menjadi ladang bisnis, di mana ia itu menawarkan paket konten yang nggak senonoh dengan harga tertentu dan melakukan transaksi pembayaran melalui dompet digital, di mana para pelaku ini tuh lumayan agak licik ya, di mana mereka itu menggunakan berbagai macam cara agar mereka itu tidak dilacak. Mereka ini menggunakan VPN, membuat akun palsu, serta menghindari penggunaan nama asli. Beberapa dari mereka bahkan menggunakan platform chatting transkripsi untuk menyebarkan konten ataupun untuk berdiskusi lebih lanjut. Nah, bahkan untuk mengakses grup ini tuh harus melalui berbagai macam seleksi. Jadi nggak cuma seleksi buat masuk kerja, buat masuk grup ini pun harus ada seleksinya. Dimana calon anggota yang mau masuk ke grup tersebut, mereka tuh diwajibkan harus mengisi suatu survei ataupun sejumlah pertanyaan yang dimana pertanyaan-pertanyaannya itu sangat-sangat menjurus dan bahkan sangat menyimpang. Dimana tujuannya ini adalah untuk memastikan calon anggota mereka benar-benar memiliki kesamaan minat menyimpang. Adapun konten utama dalam grup ini, itu adalah sebuah cerita fiktif yang menggambarkan fantasi melakukan hubungan terlarang antar keluarga sendiri. Jadi, cerita-cerita itu ditulis dalam bentuk narasi yang sangat panjang, dan sayangnya bahkan melibatkan anak-anak di dalam ilustrasi tersebut. Selain itu, ditemukan juga gambar-gambar yang sudah dimanipulasi secara digital. Bahkan, konten eksploitasi terhadap anak yang jelas-jelas itu adalah melanggar hukum. Nah guys, semua ini dilakukan secara sistematis dan secara diam-diam hingga tidak lama kemudian di tahun 2025 ini satu demi satu pun terungkap. Jadi kalian bisa bayangin guys, pembuatan akunnya itu di bulan Agustus 2024 dan di 2025 ini sudah mencapai 32.000 orang yang menyimpang. Wow, setidaknya ada 2 motif tersangka membuat akun tersebut. Yang pertama, di mana mereka itu ingin menyalurkan fantasi pribadi mereka karena mereka merasa bahwa mereka itu tidak bisa menyalurkan hasrat fantasi mereka itu di dunia nyata. Sehingga nih guys, para pelaku ini tuh lebih memilih untuk menyalurkan hasrat mereka itu secara daring. Dan yang kedua, ada motif keuntungan ekonomi. Karena kan beberapa pelaku itu bahkan menjual konten-konten yang seperti itu, yang dimana dia itu membuka akses berbayar. Seolah-olah nih si tersangka melakukan hal tersebut, hal ilegal ini sebagai komoditas.
Karena tindakan para tersangka ini sangat-sangat melanggar hukum, mereka itu bahkan dijerat 3 undang-undang. Yang pertama, UU ITE, Undang-Undang Pornografi, dan juga Undang-Undang Perlindungan Anak. Ancaman hukumannya bisa mencapai 15 tahun penjara dan juga denda 6 miliar rupiah. Nah, gimana sih respon pemerintah setelah mereka mendapatkan laporan tentang hal ini? Kementerian Komunikasi dan juga Informatika ataupun Kominfo, mereka langsung bertindak cepat dengan menutup grup tersebut, serta memblokir lebih dari 30 tautan yang bahkan mengarah ke konten serupa. Bahkan pihak Meta juga diajak untuk bekerja sama untuk memastikan grup-grup dari tema yang menyimpang untuk segera dihapus dari platform mereka. Bahkan masyarakat pun menyambut baik hal ini. Bahkan banyak yang berharap agar penegakan hukum ini semakin tegas dan pengawasan terhadap platform digital itu semakin ketat. Kalau dari sisi psikologis guys, pelaku-pelaku menyimpang ini bisa berasal dari sisi trauma, lingkungan keluarga yang tidak baik, ataupun paparan konten yang gak sehat sejak dini. Bahkan para pelaku ini juga tuh diketahui nih memiliki penyakit menyimpang kayak pedofilia ataupun incestofilia, yang dimana perawatan mereka itu harus benar-benar serius dan membutuhkan penanganan yang lebih profesional. Nah, beberapa waktu lalu ada yang viral nih, dimana ada seorang kakak dan adik yang dimana mereka itu mengirim bayinya dengan ojek online, yang dimana ternyata mereka itu adalah kakak adik yang sudah lama berhubungan ataupun mereka itu incest, yang dimana kisah kali ini tidak hanya mengguncang logika tetapi bahkan menghantam nurani banyak orang. Pada awal Mei 2025, masyarakat Medan dan bahkan seluruh Indonesia digegerkan dengan penemuan jasad seorang bayi yang sudah meninggal ditaruh di dalam sebuah kardus dan bahkan dikirim menggunakan jasa ojek online. Tapi yang membuat kasus ini lebih mengerikan adalah fakta di baliknya. Karena setelah diketahui siapa pengirim bayi tersebut dan juga siapa pelakunya, wah lebih mencengangkan lagi guys. Dimana bayi malang itu ditemukan sudah tidak bernyawa ketika seorang ojek online mengirimkan sebuah kardus ataupun dibentuk sebuah paket gitu, dimana paket itu diantar ke Masjid Jami yang terletak di Jalan Ampera 3, Kecamatan Medan Timur, tepatnya pada hari Kamis 8 Mei tahun 2025. Sesampainya ojek online tersebut di lokasi, betapa kagetnya mereka tuh setelah membuka isi paket tersebut. Di dalam kardus terbungkus kain putih dan terdapat jasad seorang bayi mungil yang sudah tidak bernyawa. Gak ada identitas, gak ada catatan medis. Yang ada hanyalah segudang pertanyaan. Kok bisa? Akhirnya penyelidikan pun langsung dilakukan oleh pihak polisian. Disitulah satu demi satu fakta mewujudkan mulai terungkap. Akhirnya penyelidikan cepat pun dilakukan oleh pihak polisian dan terungkap beberapa fakta-fakta yang sangat mengejutkan. Polrestabes Medan langsung mendapatkan siapa pengirim paket tersebut. Dan nama yang muncul benar-benar di luar dugaan guys. 2 orang yang kini ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Reynaldi umur 24 tahun dan juga Najma Hamida, adik kandungnya sendiri. Yes, adik kandungnya sendiri loh. Dimana keduanya ini mengaku guys bahwa mereka berdua itu sudah memiliki hubungan sedarah selama lebih dari 3 tahun yang lalu. Sebuah hubungan terlarang yang selama ini mereka sembunyikan dari publik, bahkan dari keluarga mereka sendiri. Dan dari hubungan mereka lah, sang bayi malang itu terlahir dan kemudian meninggal dunia tidak lama setelah dilahirkan. Dan bahkan polisi kini menelusuri kematian bayi tersebut semakin dalam. Uji tes DNA sedang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memastikan garis keturunan dan juga kondisi medis sang anak. Sementara pengakuan kedua pelaku ini membuat banyak banget pihak itu terkejut. Lah, kok bisa? Dan juga nggak sedikit yang mempertanyakan bagaimana hubungan seperti itu bisa terjalin begitu lama tanpa diketahui oleh orang lain. Yang lebih mengerikan lagi, di mana setelah bayi itu meninggal, mereka tuh lebih memilih untuk mengirimkan bayi tersebut menggunakan paket dan dikirim melalui ojek online. Lah, pikiran itu di mana? Dan bahkan mereka itu mengirim bayi mereka ke sebuah masjid, sebuah tempat yang suci, tempat buat berdoa, yang kini bahkan menjadi saksi bisu dari kisah cinta terlarang penuh dosa. Hubungan ini tentu saja bukanlah sekedar cinta, tapi sebuah kisah tragis yang melibatkan tekanan hidup, pilihan hidup yang keliru, dan juga nggak ada nilai-nilai moral dalam lingkungan keluarga mereka. Dari pengakuannya Reynaldi, dia tuh bilang dia tuh nggak terima adiknya itu bekerja sebagai seorang PSK ataupun pekerja seks komersial. Dia tuh nggak rela kalau tubuh adiknya itu disentuh oleh pria lain. Dan dalam logika yang kelam, dia tuh lebih memilih untuk menjadi pelanggan tetap adiknya sendiri. Ya, sebuah alasan yang seperti adalah sebuah pembenaran dari tindakan yang udah nggak bisa diterima oleh akal sehat manapun. Lebih memilukan lagi di mana hubungan incest antara adik dan kakak ini tuh sudah terjalin lama bertahun-tahun. Bahkan warga sekitar pun tak pernah mencium adanya kejanggalan antara kakak dan adik ini. Nah, di mana dari keterangan sang adik, dia itu sudah nggak kuat lagi menanggung beban. Bahkan dia itu sempat ingin keluar dari hubungan itu, tapi udah nggak bisa
karena hubungan mereka itu sudah berjalan terlalu lama. Nah, dari kasus ini kita masuk dulu nih ke latar belakang adik dan kakak ini. Nah, dari keluarga dan kakak ini tuh memang bukanlah keluarga yang harmonis. Mereka itu adalah keluarga yang bermasalah. Orang tuanya nggak harmonis, dan bahkan ekonomi mereka itu terpuruk. Sang adik ini dipaksa untuk mandiri sejak dini, dan dia tuh berakhir di jalanan. Nah, di mana akhirnya dia itu memutuskan untuk menjadi seorang PSK. Nah, tapi PSK ini bukanlah pilihan yang ideal, tapi semacam jalan keluar dari kelaparan. Dan justru kakaknya inilah menjadi bayangan gelap si adiknya, bahkan di dalam rumah mereka sendiri. Bahkan sang adik ini pernah mencoba untuk kabur, tapi ancaman dan juga tekanan psikis membuatnya terus terjebak dalam hubungan terlarang itu. Menurut psikolog yang menangani kasus ini, di mana sang kakak ini mengalami distorsi moral yang sangat parah, campuran antara rasa obsesi dan bahkan rasa ingin memiliki. Dan juga sang adik ini mengalami trauma yang sangat kompleks, sangat-sangat parah. Nah, di mana ini bukanlah hanya sebuah kasus incest semata, tetapi juga mental disorder. Di balik kasus ini, ada luka sosial yang belum sembuh, ada kemiskinan, pendidikan yang sangat rendah, dan juga lingkungan yang sangat permisif terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan jika kita menemukan sesuatu hal yang seperti ini? Grup ataupun apapun itu yang berhubungan dengan perilaku-perilaku menyimpang. Kalau misalnya kamu menemukan konten-konten yang serupa, kamu bisa melaporkan ke Kementerian Kominfo, Kepolisian Cybercrime Unit, ataupun Lembaga Perlindungan Anak. Semakin cepat dilaporkan, semakin cepat bisa dicegah. Jangan biarkan ruang-ruang digital kita tuh rusak oleh konten-konten yang kayak gini. Kasus grup fantasi ini adalah suatu pengingat keras bahwa di balik layar bisa saja tersembunyi suatu yang lebih berbahaya dan juga yang lebih nyata dari apa yang kita kira. Nah, itulah sebuah grup fantasi sedarah yang dimana beberapa waktu lalu viral banget. Nah, dimana grup tersebut diketahui setelah kasus adik dan kakak di Medan ini tuh. Ternyata orang-orang berbahaya di dunia itu tuh banyak banget, bahkan sampai ribuan orang yang memiliki fantasi yang gila. Nah guys, kalau misalnya kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, kalian bisa klik like, komen, dan juga subscribe-nya, dan juga nyalain lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru aku. Dan sampai ketemu di video aku berikutnya. See you in the next video. Bye-bye.